Nah, kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang, ya, dari rasa pelit, rasa pengecut dan kikir ya. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung darimu ya dari lilitan hutang dan kewenangan-wenangan manusia. Ya Allah, ya, di sini aku berlindung dari sifat pengecut dan kikir ya. Kalau bukhil itu bakhil, pelit, rasa pelit. Siapa di sini di antara kita yang suka kalau misalkan teman kita sendiri atau keluarga kita sendiri pelit? Misalkan kita minta bantuan, ya, minta tolong datang ke rumah, bantuin nata ruang tamu misalkan. Ada keluarga jauh mau datang, atau gotong royong, atau minta sumbangan, ada pembangunan masjid. Tapi ketika diminta seikhlasnya, itu banyak sekali alasannya. Terutama bagaimana dengan diri kita ya. Kita memiliki harta yang banyak saat ini ya. Berapa harta kita ya? Pernah saya bahas. Saat ini yang kita simpan itu berapa? 500 juta? 1 miliar? Dari 1 miliar itu berapa yang bisa kita gunakan dalam 1 tahunnya? Anggaplah sekarang yang bisa kita gunakan dari 1 miliar itu 250 juta dalam 1 tahunnya kita gunakan ya. Dari 250 juta per tahunnya, berapa yang kita gunakan untuk kebaikan ya? Kalau kita punya 500 ribu misalkan dalam 1 bulannya, di luar dari uang makan dan lain sebagainya, 500 ribu ini emang murni adalah uang simpanan kita, uang untuk dana darurat kita. Kira-kira dari 500 ribu ini, sudahkah kita keluarkan untuk amal kebaikan? Entah itu sedekah, entah itu untuk membantu orang yang membutuhkan dan lain sebagainya ya. Maka kita berlindung dari sifat bakhil atau pelit ini. Kemudian kita juga berlindung dari lilitan hutang. Kalau kita punya hutang ya, tentunya kita pengen hutang kita itu segera lunas. Pasti nggak tenang hidupnya ya. Bahkan 1000 saja ya, kalau kita punya hutang 1000 saja, itu nanti akan dihitung meskipun 1000 saja. Jangan meremehkan ya. Kita tanya, kemarin saya hutang sama kamu 1000, kecuali kalau orangnya mengikhlaskan, gak apa-apa, sudah saya ikhlaskan. Tapi tetap kita bertanya, kita memberitahu, kita mengingatkan, kemarin saya minjem uang 1000, lupa saya bayar. Oh gak apa-apa, saya ikhlas. Jangan sampai kita mengatakan, Allah cuma 1000, masa gak ikhlas? Mungkin ikhlas ya, 1000 mungkin ikhlas. Tapi tetap kita bicarakan, tetap kita ngomong, kemarin saya minjem 1000, ganti. Oh nggak apa-apa, nggak usah, sedekah, misalkan mereka jawab. Itu lebih baik di depan daripada kita hanya menganggap masa nggak diikhlasin, ya. Tentunya kita harus membicarakan itu terang-terangan. Apalagi di zaman ini pinjaman itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Akun sekali klik, foto jepret, langsung dapat 10 juta tanpa menunggu ya, tanpa menunggu 1 bulan, 5 bulan, 7 bulan, itu langsung 10 juta masuk rekening. Tapi setelah masuk rekening, mengembalikannya itu rentang mengembalikannya, misalkan dicicil 12 bulan, per bulannya sekian ratus ribu misalkan, atau sekian juta. Itu innalillahi, rasanya itu di sini pusing, hati sesak ya. Bukan cuma dada yang sesak, hatinya juga sesak ya. Hutang saya belum selesai. Itu yang tadi baru bangun tidur ya, keingat hutang, itu pengen tidur lagi rasanya. Tidur aja ya. Tapi kalau nggak punya hutang, bangun tidur nggak ada hutang, tapi ngantuk, tidur lagi, ya nggak apa-apa.
selama bukan pada subuh ya. Jadi kita meminta supaya dilindungi dari ini. Kita sudah setia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di hari Jumat khotib itu sering mengajak kita berwasiat untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu kita setia, kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, Allah itu memberikan kita nikmat. Tapi jangan sampai kita terluka. Terlukanya itu apa? Karena perbuatan zolim kita sendiri ya. Mungkin ada kalanya kita terluka dengan kezaliman orang lain, tapi bisa jadi kita nanti kelak, entah itu di alam kubur ataupun di akhirat, kita terzolimi karena diri kita sendiri ya. Kita setia kepada Allah, kita merasa Islam, beriman kepada Allah, tapi karena perbuatan kita sendiri ya, kita malah tersakiti, kita malah terluka, kita malah terjerumuskan dalam neraka. Kita juga berlindung dari kezaliman manusia ya. Burukan. Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin." Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran ya. Ada masanya, kalau di dunia itu ada masanya kita imannya naik, ada masanya kita imannya turun, ada masanya kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, ada masanya kita baru berdoa tiba-tiba besoknya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, besok saya mau berangkat ke Surabaya misalkan, tapi saya belum punya kendaraan ya Allah, saya belum punya mobil, saya mau ajak anak istri saya, masa saya pakai motor gitu, tapi saya belum punya kendaraan, saya nyewa mobil terlalu mahal karena saya 1 minggu ya Allah di Surabaya. Tiba-tiba besok paginya ada keponakan atau saudara sepupu yang datang menitip mobilnya karena dia mau terbang ke luar negeri atau keluar daerah, dititipnya 2 minggu, kemudian kita boleh pakai. Ini kan Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.